Udah nih mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan komunikasi efektif dalam pembelajaran, yaitu berkomunikasi dengan anak-anak. Next. Di sini nama-nama kelompok 4, ada Azhar Ptiraminja, saya sendiri, Bina Dwi Wulansari, Del kelewat, Bina Dwi Wulansari, Nisa Aulia Rizkia, Delia Ania, Ramadania Dahlan, Adisa Tasya Salsabila, Amalia Inadianti, Indah Yulia Ade Putri, dan Raudia Hoirunisa Priyono. Next. Komunikasi untuk anak-anak harus sesuai dengan anak-anak dan ramah anak. Pedoman prinsip 1a. Gunakan bahasa, karakter, cerita, musik, dan humor yang sesuai untuk anak-anak rasional. Anak-anak belajar paling baik ketika komunikasi disesuaikan dengan usia, kebutuhan, dan minat perkembangan spesifik mereka. Komunikasi yang berkualitas dan efektif dimulai dengan pemahaman tentang dasar-dasarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, 1B. Mendorong dan mencontohkan interaksi rasional. Komunikasi interaktif adalah ketika anak terinspirasi untuk lebih perhatian dan berpartisipasi dalam cerita atau medium lain. Komunikasi partisipatif, seperti pendidikan partisipatif, lebih ramah anak, memberikan anak dan remaja kesempatan untuk terlibat secara kognitif, fisik, dan emosional, terutama dibandingkan dengan bentuk komunikasi didaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 1C. Gunakan efek khusus dengan bijaksana dan bijaksana rasional. Pembelajaran dan hiburan berasal dari cerita dan karakter yang baik. Efek khusus dikembangkan untuk membuat sesuai yang istimewa dan biasa saja. Next. Komunikasi untuk anak harus menyapa anak secara holistik. Itu ada pedoman prinsip 2. 2A. Gunakan pendekatan komunikasi yang terintegrasi daripada satu masalah rasional. Komunikator seringkali diminta untuk tetap pada satu pesan. Benar sejauh ini membuat fokus, tetapi ada cara sederhana untuk mengintegrasikan aspek holistik. Perkembangan anak bahkan ketika berfokus pada satu masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Tawarkan model positif orang dewasa dalam hubungannya dengan anak-anak. Komunikasi untuk anak-anak harus menjadi model yang positif bagi para pengasuh dan semua orang dewasa dalam interaksi mereka dengan anak-anak. 2C. Sebagai bagian dari komunikasi rasional. Terlindung yang aman adalah tempat di mana anak-anak yang rentan dapat pergi pada saat krisis. Tempat tersebut dapat berupa tempat fisik, mental, atau emosional, di mana anak-anak merasa bahwa mereka didengarkan dan seseorang bagaimana mereka. Selanjutnya akan
Selanjutnya ada pedoman prinsip 3. Komunikasi untuk anak harus positif dan berbasis kekuatan. 3A. Membangun kepercayaan diri serta kompetensi rasional. Seorang anak yang percaya diri mungkin tidak hanya belajar lebih baik, tetapi kemungkinan besar ingin belajar lebih banyak. Selanjutnya ada gunakan model positif dalam dasar pemikiran. Anak-anak dan orang dewasa belajar paling baik dengan melihat dan mendengarkan tindakan atau cara berpikir berulang kali yang kami ingin mereka tiru atau menjadi teladan. Namun, banyak komunikasi menghadirkan model negatif, seperti kekerasan, stereotip, menyebut nama, tidak aman, atau perilaku dan praktik tidak sehat. Dengan pesan singkat di akhir memberitahu audiens tidak untuk melakukan apa yang telah ditunjukkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada 3C. Libatkan anak-anak sebagai warga negara yang aktif, yang mencontohkan keadilan sosial. Masih yang 3C. Yang selanjutnya ada 3C. Libatkan anak-anak sebagai warga negara yang aktif, yang mencontohkan keadilan sosial dan mobilisasi rasional. Partisipasi anak tidak hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan kesempatan yang luar biasa bagi anak untuk menunjukkan kekuatan dan kontribusi yang mereka berikan kepada keluarga, teman sebaya, komunitas, dan dunia. Next. Selanjutnya ada komunikasi untuk anak-anak harus mengatasi kebutuhan dan kelayakan semua, termasuk those who are paling diungkap. Ada 4A, mencerminkan martabat setiap anak dan orang dewasa rasional. Penting untuk membuat upaya sadar untuk melibatkan semua anak, tetapi sama pentingnya untuk diperhatikan bagaimana mereka termasuk dalam jenis komunikasi apa, bagaimana mereka disajikan, bagaimana orang lain disajikan dalam hubungannya dengan mereka, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu ada 4B, yaitu bersikap inklusif, rayakan dan hargai semua jenis keagamaan rasional. Anak-anak sudah menyadari perbedaan sejak usia dini. Beberapa di antaranya berasal dari pengalaman kehidupan nyata di keluarga dan komunitas mereka. Dan beberapa berasal dari keterpaparan mereka terhadap media dalam berbagai bentuk. Kemudian 4C, pastikan komunikasi bebas dari stereotip rasional. Dari cerita tradisional hingga media modern, stereotip dari segala bentuk ditemukan di hampir setiap negara, termasuk kelas, etnis, penyakit, kecacatan, agama, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya 4D, merefleksikan dan memelihara aspek positif dari budaya dan tradisi asli rasional. Sangat mudah untuk memaksakan narasi utama di mana gambaran dan solusi dari barat terpelajar atau penting dalam suatu komunikasi disajikan sebagai sudut pandang utama atau satu-satunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya, komunikasi dalam lingkup pendidikan juga dapat diartikan sebagai kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam lingkungan pendidikan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Juga setiap menyelesaikan masalah-masalah dalam lingkungan pendidikan dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan. 6 hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi efektif di lingkungan pendidikan adalah
Aspek empati, audible, rendah hati, tepat, dan jelas. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pendidikan untuk menjadi komunikator efektif dalam upaya memperbaikan kualitas relasi antar guru dengan anak. Guru dapat memperbaiki keterampilan komunikasi dengan melakukan hal-hal seperti frekuensi komunikasi, komunikasi jelas, dan langsung. Jadilah penyimak yang baik. Perhatikan pesan-pesan non-verbal dan berpikir positif. Sekian dari kelompok kami. Kurang kelebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.